Siapkan loyang, lalu olesi tipis-tipis dengan margarin. Untuk ukuran loyangnya, saya pakai diameter 24 cm. Saya pakai loyang bunga. Kemudian taburi tipis-tipis dengan tepung terigu sambil ditepuk-tepuk ke seluruh permukaan loyang. Untuk sisa tepung terigunya ini dibuang ya. Lalu loyangnya disisihkan dulu. Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 250 gram gula pasir. Supaya gula pasirnya lebih cepat larut, ini boleh di blender dulu. Kalau untuk takaran sendok, 250 gram itu setara dengan 17 sendok makan munjung seperti ini. 17 sendok makan munjung sebelum di blender. Lalu masukkan 300 gram margarin. 1 sendok makan munjung margarin setara dengan 15 gram. Kemudian masukkan 1 sendok makan emulsifier, saya pakai SP. Kemudian ini dimixer hingga tercampur rata sampai margarinnya mengembang dan gulanya larut, sekitar 5 menit menggunakan kecepatan maksimal. Setelah margarin dan gulanya larut, masukkan 5 butir telur dan 1 kuning telur. Jadi caranya, masukkan 1 telur dulu, lalu mixer sekitar 1 menit hingga tercampur rata. Setelah 1 menit, lalu masukkan lagi 1 telur berikutnya, mixer lagi sekitar 1 menit. Begitu seterusnya sampai semua telur masuk ke dalam adonan. Gunakan kecepatan maksimal. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh vanila. Kalau nggak ada vanila, boleh diganti dengan vanili bubuk. Lalu mixer lagi hingga tercampur rata menggunakan kecepatan maksimal sekitar 2 menit. Setelah adonan tercampur rata, masukkan 1 sendok teh baking powder, 40 gram susu bubuk atau setara dengan 4 sendok makan munjung. Lalu masukkan 300 gram tepung terigu atau setara dengan 30 sendok makan munjung. Ini saya masukkan sedikit dulu, lalu ayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal atau bergerindil. Lalu masukkan lagi sisa tepung terigu. Kemudian mixer lagi adonan hingga tercampur rata, gunakan kecepatan paling rendah, atau boleh juga diaduk menggunakan spatula. Setelah adonan tercampur rata, matikan mixer. Lalu lanjut lagi aduk sebentar menggunakan spatula untuk memastikan adonan benar-benar tercampur rata.
Selanjutnya, masukkan 70 ml susu cair atau setara dengan 7 sendok makan penuh. Lalu aduk lagi adonan menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas untuk memastikan gak ada endapan cairan di bagian bawah adonan. Karena kalau masih ada endapan cairan, ketika dipanggang nanti bolunya bisa bantat. Jadi pastikan adonan benar-benar tercampur rata. Kemudian ambil sepertiga bagian adonan atau setara dengan 3 centong. Lalu masukkan 3 sendok makan coklat bubuk. Kalau nggak ada coklat bubuk, boleh diganti dengan pasta coklat. Lalu aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam loyang. Ini saya tuang yang warna kuning dulu. Lalu tuang adonan yang warna coklat. Ini diselang-seling. Lalu tutup adonan yang warna coklat dengan adonan yang warna kuning. Begitu seterusnya hingga seluruh adonan masuk ke dalam loyang. Sisakan sedikit adonan coklat untuk bagian atasnya nanti. Setelah seluruh adonan masuk ke dalam loyang, buat motif untuk bagian dalamnya. Ini saya gunakan tusuk sate, boleh juga menggunakan garpu. Lalu tuang sisa adonan coklat untuk membuat motif bagian atasnya. Jadi ini tusuk satenya nggak sampai dalam ya, cukup di bagian permukaannya aja. Lalu hentakan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Sebelumnya saya udah panaskan oven, kemudian masukkan loyang berisi adonan. Ini saya letakkan di rak paling bawah. Lalu panggang dengan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 50 menit. Jadi boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 50 menit dipanggang, ini bolunya udah mateng. Maaf tadi nggak direcord, jadi pastikan dites tusuk dulu. Kalau adonannya udah nggak menempel, ini bolunya udah mateng ya. Sebelum dituang ke piring saji, ini dibiarkan dulu hingga dingin, supaya nanti waktu dikeluarkan bolunya ini lebih cantik dan mulus. Nah, ini bolunya udah dingin, bisa dilihat pinggirannya udah melepas dari loyang. Kemudian keluarkan bolu dari loyang. Ini boleh diangkat pelan-pelan. Hasilnya cantik banget. Lalu potong bolu sesuai selera.
Bolunya nggak saya balik lagi supaya memotongnya lebih mudah. Karena loyangnya udah ada bentuknya, jadi ini memotongnya lebih mudah. Ukurannya pasti sama besar. Dari potongannya ini berasa lembut banget. Jadi saya paling suka potong bolu macan karena setiap potongannya pasti motifnya beda-beda ya. Nah, ini motifnya cantik banget. Bolunya ini lembut, super lembut, teksturnya cantik, menul-menul ya. Bisa dilihat setiap potongan motifnya ini berbeda ya, dan motifnya cantik-cantik. Sekarang saya mau cobain bolu marmernya. Ini saya ambil satu potong. Kelihatan bolunya lembut banget. Teksturnya halus, mulus, warnanya juga bagus. Dari potongannya udah berasa lembut banget ya, menul-menul. Serat-seratnya halus. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Manisnya pas, rasanya lembut banget, super lembut. Di tenggorokan itu nggak seret ya. Ini enak banget. Coklatnya berasa dan ini wangi banget ya. Ini enak banget, mantep, recommended. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.